Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam handai tolan semua. Apa kabar nih? Malam ini IG Live bersama RSUD Balaraja di acara Bisik, bincang-bincang santai seputar isu kesehatan. Alhamdulillah, sesuai dengan request handai tolan semua, kita akan berbincang-bincang dengan dokter spesialis penyakit dalam. Stay tune, jangan kemana-mana, karena di akhir acara ada 3 buah door prize untuk handai tolan yang beruntung. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah Dr. Gigi Devi Oktora, spesialis penyakit mulut yang akan memandu acara Bisik malam ini. IG Live bersama RSUD Balaraja. Jangan kemana-mana, kita tunggu dulu narasumber kita yang satu ini sesuai dengan request handai tolan semua bahwa keinginannya akan berbincang-bincang dengan dokter spesialis penyakit dalam. Untuk itu, kami sudah mengundang Dr. Ilham Ahmadi, spesialis penyakit dalam. Rasanya telah bergabung bersama kami di sini, bersama kita di sini, Dr. Ilham Ahmadi, spesialis penyakit dalam. Hai dok, apa kabar? Halo. Baik dok, baik. Baik dok, kita ketemu di acara Bisik dok. Acaranya namanya Bisik, bincang-bincang santai seputar isu kesehatan. Oh, bukan berisik ya, bisik ya. Bisik dok ya, tapi bukan bisik-bisik ya dok. Oh iya. Tapi bukan bisik-bisik lah tetangga dok. ini. Iya nih dok, kita malam hari ini mau membahas tentang Omikron. Isu Omikron. Baik dok. Oke, jangan lupa handai tolan semua juga dapat bertanya tentang Dokter Ilham, bertanya kepada Dokter Ilham tentang apapun yang handai tolan ingin tanyakan seputar permasalahan yang mungkin handai tolan sekalian ingin mengetahui pandangan kesehatan, pandangan dokter spesialis penyakit dalam pada kesehatan yang sedang bermasalah bagi handai tolan semua. Dok, bicara tentang isu Omikron nih dok. Sebenarnya apa sih seremnya Omikron itu dok? Terus namanya kok keren banget dok, Omikron dok. Namanya keren, katanya isunya lebih serem. Nah, seserem apa sih dok Omikron ini yang namanya keren itu? Coba dong Dokter Ilham kasih penjelasan kepada kita semua. Ya nih, baiklah dok, terima kasih sebelumnya atas undangannya dari RSUD Balaraja. Saya merasa tersanjung. Kayak film ya, tersanjung. Tersanjung 1, 2. 7 dok, saya tersanjung 7. Mengenai Omikron, emang namanya bagus. Tapi jangan sampai diambil nama buat anak ya. Masa nama anaknya Omikron gitu. Jadi Omikron ini Delta dong ya. Iya, mendingan Delta kali ya. Baiklah. Jadi virus COVID itu banyak variannya. Bahkan sudah mencapai ratusan atau ribuan variannya itu. Nah, terakhir kita pernah dengar ada varian Beta, Delta, Gamma. Nah, sekarang ini keluarlah. Yang kemarin kita tuh yang sibuk kita sampai pasien itu nggak muat daya tampungnya di rumah sakit kita, itu kan varian Delta kita kebagiannya. Keren sekali dah itu varian Delta. Memang itu kita lagi diuji, kesabaran kita dahsyat sekali. Sampai kalau bisa nggak mau bagian COVID sebenarnya pada waktu itu tuh. Saking banyaknya pasien.
Itu banyak terus, nah yang sekarang ini ada varian lagi, namanya varian Omicron. Saya juga nggak tahu kenapa pakai nama Omicron, kenapa nggak Beta, Delta, Delta, Gamma, atau Kappa gitu ya. Ternyata memang dipilih nama yang ini yang cukup bagus dengan harapan tidak jelas pada penelitiannya, pada data yang didapati. Virus ini pertama kali dari Afrika Selatan. Iya. Dari Afrika Selatan barulah ternyata sudah terjadi penyebaran sekarang. Dibandingkan dengan virus Delta yang ada di kita dan yang kemarin menyebar di beberapa negara, Omicron ini dikabarkan lebih cepat menyebarnya, lebih hebat menyebarnya, lebih menyeramkan. Ya, tapi tidak separah Delta daya bunuhnya. Yang kemarin itu. Jadi hanya penyebarannya saja. Terus penyebarannya lebih bagaimana cepat caranya? Iya, penyebarannya lebih cepat daripada varian Delta yang kemarin ya. Cuma daya bunuhnya sepertinya lebih kuat yang varian Delta. Terus bagaimana kita tahunya gejalanya seperti apa sih, penyebarannya udah sampai mana? Kalau penyebaran diusahakan sih seminimal mungkin lah kita harus tetap, makanya tadi 3M, bahkan kita sampai harus 5M untuk penyebaran. Apapun variannya kita harus tetap mencegahnya. Tuh, kalau gejalanya hampir sama, mulai dari batuk, pilek, demam, meriang, pegal-pegal, rino, bahkan kalau sudah terlanjur bisa sesak napas yang berat, sampai akhirnya kita saking sesak napasnya kita masukkan ke ICU. Terus tapi kembali, dok, kalau misalnya kita punya gejala-gejala seperti itu, terus kita jadi parno sendiri nih dok, kan biasanya gitu ya dok ya, kita jadi parno sendiri, wah memang pokoknya tempatnya. Iya, terus udah gitu kita berpikir, wah jangan-jangan kita kena si Omicron ini nih, atau kita kena Delta, atau kita kena gitu tuh dok. Ya. Kena COVID dan teman-temannya lah ya. Iya. Saudara-saudaranya tuh si COVID. Ya. Betul sekali dok. Nah jadi kalau kita sudah kena gejala batuk, pilek dan segala macam yang kira-kira mirip-mirip sama COVID, sebaiknya sih kontrol ke rumah sakit biar kita periksakan. Karena kita sedang dalam kondisi pandemi. Perasaan hati kita juga harus disesuaikan dengan kondisi pandemi. Apa saja, kalau sudah mulai ada tanda-tanda sebaiknya diperiksakan untuk mencegah terjadinya penyebaran. Terus jangan juga, maafin saya, jangan juga keburu menegatif thinking atau prasangka jelek terhadap rumah sakit. Wah, saya di-COVID-in. Enggak, ini tujuannya adalah untuk mencegah kalau ternyata memang hasilnya positif COVID, itu bisa diisolasi. Jadi keluarganya aman, tetangganya aman. Nah, bahkan dokter yang periksa aman, perawat yang periksa aman, gitu. Tetangga yang sama-sama sakit pun aman. Tidak ada tuh ya dok ya, rumah sakit meng-COVID-COVID-kan itu nggak ada ya dok ya? Meng-COVID-kan pasien, insya Allah nggak ada, setahu saya. Nggak ada ya dok ya. Terus kan kalau tadi kan sebenarnya apakah benar lebih bahaya Omicron dibandingkan dengan virus-virus sebelumnya? Enggak. Menurut yang ada, ternyata dia hanya cepat menyebarnya saja, dok. Tapi tidak lebih kuat daya bunuhnya dibandingin virus yang Delta kemarin yang kita hadapi itu kemarin itu di bulan Juli Agustus itu. Oh gitu dok. Oke, ada yang bertanya, obatnya sebenarnya beda nggak sih dok sama yang lainnya? Ya, kalau untuk pengobatannya sama, diagnosisnya yang beda karena memang katanya, maksud saya gini, untuk mendiagnosisnya kita pakainya sama alatnya, nanti akan beda, terlihat akan bentuk variannya setelah diperiksa dengan alat bantu mikroskop yang lebih canggih, ya. Dan untuk terapinya sama, terapinya hampir sama, dimana tingkatannya pun sama, misalnya dari ringan, sedang ataupun berat, itu pun hampir sama kayak gitu. Jadi tidak jauh beda. Makanya kalau udah ada gejala-gejala, sedikit saja udah ada gejala yang khawatir, daripada khawatir, was-was, nanti menyebar kepada semua orang, sebaiknya datang aja ke rumah sakit, nanti kita isolasi sementara sampai ada buktinya, kalau ini bukan COVID. Gitu. Oke dok. Dok, nih juga ada yang tanya,
apakah Hmm. PCR test yang biasa kita lakukan, Hmm. bisa Hmm. mengidentifikasi secara spesifik virus COVID varian Omikron, Dok? PCR yang biasa kita Kalau yang lakukan itu, ya, kalau yang biasa kita lakukan belum bisa, Dok. Jadi masih ada tambahan lagi untuk menilai jenisnya. Ya mungkin itu nanti ada dokter ahli mikrobiologinya yang akan menjelaskan itu ya. yes, Ya, kalau yes, untuk yes. jenisnya. Tapi yang kita punya ini belum bisa. Hanya bisa memastikan masih golongan COVID-nya, Dok. Itu untuk variannya mungkin belum tentu bisa. Mungkin ada beberapa tambahan lagi yang bisa, ya, Pak. Tapi yang kalau kita punya hanya bisa memastikan itu COVID atau bukannya saja. Oke, jadi nanti kira-kira kalau misalnya ini variannya Omikron, berarti dokter yang mengarahkan untuk melakukan tes Hmm. selanjutnya ya, Dok ya? Ya, jadi pada dasarnya pada saat begitu kita pertama kali datang pasien dengan konfirmasi COVID, nanti akan dilakukan pemeriksaan lanjutan itu untuk menilai varian yang mana nih, gitu. Oke. Jadi akan ada pemeriksaan lagi lanjutan mengenai varian. Dok, ini ada pertanyaan lagi dari @ade Syarif. Bagaimana Ya, cara kita mencegah virus varian Omikron itu, Dok? Virus yang varian baru ini. Apakah sama dengan pencegahan-pencegahan sebelumnya atau ada yang lebih spesifik untuk Omikron ini? ya. Kalau pada dasarnya sih sama, tapi karena ini virusnya dari luar, harusnya sini kita tahu ini penyebarnya pertama kali didapati itu dari Afrika Selatan. Jadi harusnya pemerintah kita sudah bisa mengeluarkan catatan bahwa orang yang dari sana jangan masuk dulu ke Indonesia. Jadi ini sifatnya tingkatnya tingkat nasional untuk mencegah dari negara-negara tertentu yang memang sudah ada diketahui ada varian Omikronnya, ya jangan masuk ke Indonesia. Itu pertama untuk pencegahnya. Yang kedua, apabila kita tanpa sadar nggak taunya sudah masuk ke dalam sini, ya kembali lagi. 3M, bahkan mungkin kita tambahkan menjadi 5M. Bila perlu 10M, 5M-nya 2 kali, gitu. Kan 10M jadinya. ya artinya penyebarannya hampir sama, pencegahannya hampir sama, gitu loh. Bagaimana caranya kita 5M mencegah dan kembali 5M tadi. lagi ya, Dok? Iya, 5M dan 5M lagi. Jadi sekarang ini pandemi belum selesai. Buat handai tolan, semuanya tolong jangan dilepaskan maskernya. Ya, masih tetaplah harus rajin cuci tangan. Jangan lupa beli sabun lagi. Karena mati sama sabun, ya. Sabunnya Gitu. habis ya, Dok? Iya. Nah. Oke, Dok. Mungkin udah jelas ya, @ade Syarif, gimana Mudah-mudahan cara kita jelas mencegah ya. virus varian Omikron ini. Lalu ada juga pertanyaan dari @zalnitarasan. Dok, saya ini dicek nggak positif, tapi suka apa nih? Karena ada mah juga, apalagi kalau panik ya makin ngap. Jadi dia ada gastritis, Dok, ada penyakit mah, tapi sudah dicek COVID ternyata nggak negatif sudah ya, di Dok. swab Tapi ataupun dia apapun sering ya. banget sesak napas, Dok, sering banget ngap, Dok. Itu kira-kira gimana tuh, Dok? Apakah dari gastritisnya, dari sakit mahnya? Iya, kalau untuk mengenai seringnya sesak itu sering kali ya pasien mengalami, dokter saya sesak, tapi ulu hati saya sakit. Itu hampir bisa dipastikan penyebab sesaknya bukan dari paru-paru. Ya kalau bedanya dengan yang sakit lambung atau gastritis atau sakit mama gitu misalnya. Jadi sakitnya itu di ulu hati. Ya, di ulu hati. Dan kalau orang yang sakit paru, maka sesaknya itu dari paru. Di hati, sakitnya itu di sini. Di sini sakitnya. Jadi buat handetolan, buat handetolan, kalau memang sudah seringkali sesak dan tidak berpengaruh terhadap nafas, bagaimana sih ngebedainnya? Kalau ulu hatinya tidak sakit, tidak ada rasa kembung, hampir bisa dipastikan itu memang itu dikhawatirkan takutnya datangnya dari paru-paru. Dan kalau gejala yang datangnya dari paru-paru, dia tidak akan mudah hilang sampai penyebabnya itu ya kita obati. Beda kalau sakit gastritis atau lambung atau sakit mah atau dispepsia. Apabila kita kasih makan atau kita minumin obat dia hilang baiknya. Dia hilang sakitnya maksud saya, langsung jadi sembuh. Nah, itu aja membedakannya.
salah satu yang mudah untuk membedakannya. Dan untuk mencegah kekhawatiran apabila ada segala macam sakit sesak, ya coba aja minum dengan obat sakit mah, entah itu promah yang dari warung sementara, atau kontrol ke dokter, nanti dikasih obat buat lambungnya, dan ternyata akhirnya perbaikan, ya yakinkan saja kalau insya Allah itu cuma sakit mah. Dan dia akan terus berulang. Tuh. Jadi kalau sakit paru-paru, dia nggak berulang-ulang, dia sakit terus. Oke. Nggak hilang timbul gitu, hampir bisa dipastikan gitu. Kalau dari mahnya, ya, itu ya dok ya, hilang timbul ya dok ya? Ya, kurang lebih kayak begitu. Terus-terusan ya dok ya? Terus-terusan. Kalau yang dari paru cenderung untuk lebih jelek. Dan ini seseknya sekali-sekali, sekarang makin lama makin sering gitu, dengan dahak dan segala macam. Nah itulah kemungkinan besar dari paru. Nah, beda lagi kalau nyeri dadanya, iya makin. Beda lagi kalau nyeri dadanya itu gara-gara jantung dok. Kalau jantung itu sakitnya memburuk ya, maksudnya nyerinya semakin cepat, hitungannya nggak nyampe 1 hari, hitungannya jam, bahkan hitungannya menit. Saking cepatnya dia. Aduh, begitu loh dadanya. Dan biasanya letaknya di sebelah kiri. Karena letak jantung kita sebelah kiri. Mungkin gitu untuk membedakannya secara mudah, secara awam, biar teman-teman andai tolan yang ada, yang nonton bisa memperhatikan, oh ini jantung nih, oh ini paru nih, oh ini mah lambung. Jadi paling tidak bisa untuk mengurangi rasa stresnya, ketakutannya, gitu aja. Iya. Nanti gak taunya cuma sakit mah. Waduh, udah parno banget ya, udah parno banget. Wah, ini jangan-jangan COVID. Biasa nih. itu. Biasa COVID. Itu emang begitu. Atau yang memang benar-benar kena COVID, wah ini di COVID-COVIDin nih, orang cuma sakit mah doang. Wah, ada juga tuh dok yang kayak gitu ya dok ya? Ada, pasien saya juga ada. Cuman kan kita masih beri penjelasan kepada mereka. Ini bedanya. Ya insya Allah sih, kalau sudah sama-sama jelas, yang nggak ada lagi, kecuali memang udah benci kali sama saya ya. Misalnya ada benci sama saya mau ngomong apa juga nggak suka, ya udah saya diam aja paling. Dok, ini ada lagi dari @Haryantinai Baho. Dokter, ciri-ciri COVID varian terbaru yang spesifik di diri kita tuh apa? Apa yang harus kita waspadai agar kita nggak terkena varian Omikron terbaru ini? Nah, kalau ciri-ciri khasnya seperti kayak yang tadi ya, itu tidak beda dengan ciri-ciri yang lain. Paling kita bisa membedakan antaranya adalah kalau ini pneumonia ataupun COVID, ya itu pun masih agak-agak susah. Makanya tetap untuk kalau sudah ada gejala penyakit paru, gejalanya pasti tentang paru-paru saja. Ya, misalnya sesak napas, batuk, pilek, hampir sama semuanya seperti itu. Ya, tidak ada gejala yang spesifik banget. Yang membedakannya nanti pemeriksaan digital imaging misalnya, atau pemeriksaan tambahan yang lainnya, pemeriksaan swab atau antigen, paling yang membedakannya itulah. Tapi kalau gejalanya sama, maafin saya, gejalanya hampir sama. Jadi untuk membedakan secara spesifik memang ya, dok, ya? Nggak ada yang spesifik. Sama-sama batuk, sama-sama sesak, sama-sama pegel-pegel, sama-sama sakit kepalanya, bahkan bisa sampai vertigo, sama-sama hidungnya mampet, ya sama. Iya. Betul. Ya. Benar sekali, dok. Ada pertanyaan lagi dari @Monica Priscilia. Dok, Omikron dan berbagai varian COVID, apakah vaksin yang sekarang beredar masih ampuh untuk menangkal Omikron yang baru ini yang bermutasinya sangat cepat? Silakan dok. Ya, ini ngeri-ngeri juga ngejawabnya dok. Ya, karena memang kita belum bisa bilang ampuh atau tidaknya karena belum ada di sini. Iya. Ya, karena kita nggak bisa membuktikan karena di sini belum bisa membuktikan kalau Omikron itu ternyata tidak mampu tembus sama kita. Tapi di beberapa negara, ya ada yang bisa, ada yang bilang ini masih cukup baik. Kalau misalnya mengkhawatirkan, bahkan dari beberapa negara direkomendasikan penyuntikan yang ketiga, dok, booster yang ketiga. Kalau dikhawatirkan, tapi saya belum berani bilang ini cukup atau tidak. Maafin saya karena data buat di kitanya sendiri belum punya. Tapi kalau di negara lain ada yang bisa, ada yang tidak. Bahkan anehnya saja ya, ada beberapa laporan katanya ternyata Sinovac lumayan.
ada beberapa Ya. Sinovac lebih lumayan terhadap Omikron ini katanya. Tapi sekali lagi saya takutnya salah, saya belum berani bilang karena belum ada yang dirilis. Apalagi untuk di negara kita. Harapannya sih ini mudah-mudahan bisa untuk mencegah kita dari penyebaran Omikron. Sepertinya Dr. Devi yang menurut saya di beberapa negara itu kayaknya ada jagoan-jagoannya ini COVID ini nih. Ada jagoannya. Oh, gitu ya, Dok, Misal, ya kayak di India Delta, ya kan menyebar ke sini kita barulah. Kita akhirnya nerima nih Delta. Tapi kalau yang lain kayak dari Inggris ke sini kita dari Inggris kalau nggak salah apa ya Beta atau apa gitu ya. Yang di sini nggak seberapa. Tapi yang begitu masuk dari India, di sini kita rupanya mungkin sama. Mungkin ada karakteristik tertentu yang virus itu bisa jadi jagoan. Cocok Misal, ya, Dok? Cocok dengan demografi ya, Dok ya? Betul, dengan demografinya, mungkin dengan orang-orangnya, hasilnya dengan bekal inangnya mereka, inangnya virus itu, kitanya gitu ya, orang-orangnya ya. Jadi sepertinya di masing-masing daerah mungkin bisa belum tentu sama jenis virus jagoannya gitu. Yang di Amerika apa, yang di Inggris apa, iya. Nah, di kita mungkin sudahlah kemarin Delta lah yang jagoannya nih di negara kita Cukup gitu. Sudah. Kalau yang lain cukup sudah. Cukup, kan ampun, jangan lagi gitu. Biarkan Omikron menjadi jargonnya Afrika saja ya, Dok. Dok, ini ada pertanyaan lagi. Dokter, jika kita sudah divaksin, sampai kapan tingkat kekebalan vaksin tersebut ampuh terhadap virus COVID si Omikron ini? Nah, baik. Kalau khusus untuk Omikron, saya sekali lagi maafin saya, itu datanya kita belum punya. Tapi kita anggap global saja terhadap virus COVID-nya gitu ya. Nah, penelitian terakhir atau belum berani bilang, yang jelas begitu habis vaksin pertama, kita akan masukin vaksin kedua, itu makanya jaraknya maksimal paling 3 bulan. Kemungkinan besar setelah 3 bulan itu masih bisa ada penularan lagi. Ya, kalau baru 1 kali menyuntikan, antara 1 bulan sampai 3 bulan itu masih bisa kena lagi. Tapi kalau sudah 2 kali, kemungkinan nanti akan dicek, akan ada penelitian 1 tahun. 1 tahun akan dicek ulang nih. Mudah-mudahan memang cukup itu seumur hidup. Tapi sekali lagi, karena ini baru, kita baru menjalani vaksinasi ini belum setahun. Jadi penelitiannya lagi berlanjut. Mudah-mudahan ini seumur hidup saja. Seperti kayak hepatitis B atau seperti kayak cacar ya, gitu kita suntik dari kecil udah sampai sekarang insya Allah aman. Dan sekali lagi ini memang masih berlanjut penelitiannya, cuman sampai kapan perkiraan mudah-mudahan 1 tahun kita masih kebal. Karena nanti akan ada penelitian lagi, kalau 1 tahun ini akan diperiksa bagaimana virusnya. Mudah-mudahan juga nggak ada lagi deh virus COVID ini. Nanti lama-lama badan kitanya udah kebal semua. Karena harapannya sudah juga ya, Dok. Nah, itu dia herd immunity. Mudah-mudahan kalau sudah terjadi herd immunity, ya virusnya sudah seperti kayak influenza aja, Dok. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi kalau sampai kapan penelitiannya masih berlanjut, harapannya sih mudah-mudahan tahun berikut pun udah aman lah kita gitu. Artinya udah disuntik, paling nggak untuk 1 tahun ke depan, insya Allah mudah-mudahan aman. Oke, Dok, ini ada pertanyaan lagi dari @nindi.wd. Dok, kalau saya habis KB sebulan, lalu anak saya baru imunisasi BCG seminggu, apakah saya boleh ikut vaksin COVID, Dok? Ya, kalau ibunya boleh. Kalau anaknya belum. Iya. Oh, maksudnya mungkin karena dia menyusui kali ya, Dok ya. Jadi kan tidak ada ininya ya, Dok ya, vaksin COVID ya. Nggak ada. Ya, ibunya boleh, bapaknya boleh, tetangganya juga yang seumuran sama ibunya boleh. Itu. Anak yang belum masih kecil. Ya, jadi boleh Bu, silakan divaksin. Kecuali yang ada kriteria tidak boleh. Misal darah tinggi lebih dari 180 sistoliknya. Ya, jadi butuh pemeriksaan lebih lanjut. Itu pun bukannya nggak boleh terus-terusan. Nah, kesalahannya begini nih. Ada yang nggak boleh pada saat itu, tapi udah males. Nggak datang lagi. Padahal dikasih obat turun, ya boleh vaksin. Yang tensi tinggi, diminumin obat turun, ya vaksin setelah turun. Bukan nggak boleh. Gitu. Sampai selesai nggak vaksin ya, Dok ya? Iya.
Gula darahnya tinggi dok, berapa? 500. Sekarang sih udah 180. Ya suntik, gitu maksudnya. Ya, jadi yang sudah ada pembatasannya, kalau sudah normal ya disuntik, gitu dok. Yes, yes, yes. Iya dok. Ini ada juga yang bertanya, dok, saya sekarang sedang batuk, tidak berdahak, dada terasa sesak, tenggorokan terasa sakit, saya juga baru mendingan demam. Apakah itu salah satu ciri saya terkena COVID? Kalau sudah ada batuk kemarin, sekarang sudah perbaikan, insya Allah sih bukan. Insya Allah bukan. Tapi kalau Demamnya yang batuk, baru mendingan, dok. demamnya, iya, berarti kan sudah terjadi penurunan gejala. Mudah-mudahan bukan. Karena kalau COVID biasanya agak panjang, seperti kayak pasien-pasien kita yang lain kemarin, ya. Kalau yang namanya COVID bisa sampai 5 hari, 7 hari, bahkan sampai ada 14 hari, masih aja tuh menerima gejala-gejala seperti itu. Tapi kalau sudah terjadi penurunan, insya Allah itu bukan gejala COVID. Karena sesaknya udah makin baik, demamnya makin baik. Gitu. Kalau COVID akan cenderung untuk lebih buruk. Yes, yes, yes. Dok, ini kan kita kan dengar kan isu tentang pandemi ketiga ya dok ya, maksudnya badai ketiga. Ini sebenarnya apakah penyebabnya si badai ketiga ini yang diisukan ini adalah virus baru Omicron ini, atau memang diduga dari virus yang sebelumnya? Ya, ya. Kalau saat ini tetap khawatirnya adalah virus COVID badai ketiga dari varian yang ada. Cuman yang dikhawatirkan di seluruh dunia adalah karena varian baru Omicron ini. Selama kita bisa mencegah untuk supaya Omicron itu tidak masuk dan tidak berkembang biak di Indonesia, ada kemungkinan karena pola hidup kita, karena proses 3M itu kita tidak laksanakan, akan terjadi gelombang ketiga. Walaupun itu bisa jadi dari virus yang ada di kita, yang sudah ada, entah Delta, entah apa gitu loh. Jadi yang dikhawatirkan karena yang lagi terkenal Omicron seolah-olah penyebabnya Omicron. Padahal tidak. Penyebabnya mungkinan dari virus yang ada di kita. Karena mudah-mudahan Omicron nggak masuk gitu. Tapi dikhawatirkan ini akan terjadi lagi gelombang ketiga COVID. Mudah-mudahan sih tidak. Saya berbesar hati insya Allah tidak. Karena Alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa mengatasi dengan teman-teman Handetolan juga, saudara-saudara kita di Balaraja masih patuh terhadap 3M, masih patuh 5M. Di mata saya, masih patuh 5M di mata saya. Kalau masing-masing saya nggak tahu prinsipnya, ya artinya sampai sekarang dengan pembuktian masih 0 yang COVID sekarang, tapi kemarin ada hanya 1 gitu loh. Selama beberapa itu ada yang probable ternyata hasilnya bukan, ya udah itu aja. Mudah-mudahan sih nggak ada ya gelombang ketiga, mudah-mudahan nggak ada. Iya dok, sudahlah dok. Ini kan gelombang cinta. Ini Iya kan gelombang dok. Cinta daripada gelombang ketiga. Gelombang cinta, biar sakitnya nggak di sini ya dok. Iya, jangan kita di sini nih. Dok, ini ada yang bertanya. Ya. Anak saya baru vaksin umur 6 sampai yang untuk anak umur 6 sampai 11 tahun. Kenapa sih dok vaksinnya kok nggak dapat Pfizer, kok vaksinnya Sinovac? Begitu dok pertanyaannya. Iya, baik. Sampai saat ini penelitiannya dan kebetulan ketersediaan. Jadi ada dua hal apa yang bisa kita vaksinkan. Tergantung negara kita menyediakan yang mana. Ya, kemarin mungkin pada Pfizer kita sudah menyediakan, tapi kan terbatas mungkin ya. Tapi karena Sinovac yang ada, akhirnya kita menggunakan Sinovac. Yang penting dua-duanya ini memang bisa untuk vaksinasi COVID. Jadi bisa itu tersedia atau tidak. Yang kedua bisa boleh atau tidak. Yang penting ini kebetulan dua-duanya boleh, kebetulan di kita ada dua-duanya, tapi sayangnya yang tersedianya mungkin saat ini baru ini. Ya, yang ini karena pesanannya ya, tidak sama-sama ampuh. Kan cara kerjanya saja yang berbeda dan bagaimana kadang-kadang mengalami itu. Orang pilihannya adalah demam, takut sama Pfizer demam misalnya gitu. Sinovac juga demam, cuman katanya nggak semakin parah.
nggak separah itu katanya yang ngalamin. Kalau saya sih alhamdulillah nggak demam, Saya pusing doang. Iya, itu. Oke dok, ini ada yang mau Ya, bertanya lagi. Saya punya orang tua yang sudah rentan sekali ya. kondisinya. Lalu apakah sama cara saya menjaga orang tua saya agar terhindar COVID dengan yang sebelum-sebelumnya? Maksudnya ini Mbak Widianti Riz ini punya orang tua dok di rumah dok yang kondisinya sudah Ya. rentan sekali terhadap infeksi COVID-19 ini. Ya. Apakah dia menjaganya sama seperti yang sebelum-sebelumnya atau ini kan isu Omikron ini luar biasa ya dok Gelombang ya, ketiga ya. membuat gelombang 3 Ya. dan Omikron ini luar biasa sehingga orang mungkin ada ketakutan lagi sekarang ini. Jadi Ya. apakah caranya sama dok menjaganya atau ada yang khusus untuk virus Omikron ini ya. Ya. Sebenarnya caranya sama, tidak ada perbedaan. Kembali tadi 5M plus 5M plus 5M terserah tambahannya. Jadi semakin baik penjagaannya, semakin bagus pencegahan kita, ya semakin baik hasilnya. Jadi saran saya itu sama saja kita lakukan. Jangan kendor menggunakan masker, jangan kendor cuci tangannya, jangan kendor antiseptik, alkohol ya. Misalkan kita punya itu, ya silakan digunakan saja. Terus jangan terlalu sering juga ketemu dengan orang, berkerumunan, menjaga jarak. Menurut saya itu masih tetap harus dikerjakan. Jadi sama saja penggunaannya. Nonton konser. Nonton konser, ya biar pada kena semuanya gitu kan. Jadi buat handetolan juga hati-hati berkerumun karena kita nggak pernah tahu teman kita itu kena COVID atau tidak. Karena gejalanya kadang-kadang virusnya nempel duluan, gejalanya belakangan. Makanya itu yang terjadi kemarin-kemarin gitu. Termasuk keluarga sendiri. Jadi yang paling baik adalah apa yang ada di rumah kita, lingkungan kita di rumah saja, udah itu yang kita jaga dulu. Begitu ada orang keluar, begitu masuk ke rumah semprot, Ya, termasuk saya, walaupun saya nggak ganti baju, saya udah disemprot, bahkan suruh minum baygon. bohong, jangan minum baygonnya ya, jangan disemprot saja, bohong, jangan juga disemprot, jangan, pakai alkohol aja. Ya. Banyak nih dok, nih masih banyak pertanyaan yang masuk nih dok, waktunya alhamdulillah. Dok. Wow. Nah. Dokter mau tanya nih dok, perbedaannya apa sih dok untuk yang sudah vaksin Sinovac 2 kali, vaksin Sinovac 3 kali, atau vaksin Sinovac 2 kali plus booster merek lain? Gitu. Merek lain, Moderna misalnya itu. Ya, apakah tingkat kekebalannya sama atau berbeda dok? Lalu kemudian, apakah saya yang orang biasa, bukan tenaga medis, perlu booster juga dok? Booster yang ketiga ya? Iya, benar. Saya jawab pertanyaan dulu yang nomor 1. Apa sih bedanya? Bedanya sih saat ini, karena penelitiannya masih berlanjut, sebenarnya kita masih belum bisa menentukan apa yang paling bagus, apa yang terbaik untuk menilai daya tahan humoral kita. Bagaimana sih cara mengukurnya? Ya, kita udah pernah dicoba untuk mengukur, misalnya kumulatif IgG dan segala macam itu ternyata belum tentu juga. Ya, jadi sekarang masih karena virusnya baru, kita masih penelitiannya masih berjalan. Ya, nanti akan ada beberapa laporan ternyata yang baik itu ini, yang baik itu ini. Cuman saat ini kita terbatas dari pemeriksaan imunoglobulin G. Sekali lagi saat ini, ke depan mungkin akan ada yang lain. Ya, periksakan saja. Dan bedanya ada nggak antara Sinovac 2 kali plus booster Moderna atau Sinovac yang 3 kalinya pun Sinovac atau yang lainnya? Sementara ini belum ada bedanya. Jadi sama-sama baiknya. Ya. Terus kenapa sih kita di Indonesia baru tenaga kesehatan saja yang boleh 3 kali, yang umum enggak? Karena sampai saat ini, karena keterbatasan. Pertama, keterbatasan dari jumlah vaksinnya. Yang kedua, cuman orang kesehatan yang kontak dengan itu pertama kali itu kita. Ya kita aja dulu dikebalin dengan harapan kalau kita kebal, kita bisa ngelayanin orang-orang lain. Kalau kitanya semuanya pada sakit kayak kemarin, teman saya aja ada berapa yang meninggal, teman saya aja udah pada isolasi di rumah. Nah, saya alhamdulillah nggak sempat isolasi di rumah, cuma saya mengisolasikan aja di kamar.
Capean maksudnya. Tapi yang nggak ada, saya juga masuk terus kok. Jadi maksudnya begitu ya. Jadi untuk sementara ini karena 2 kali pun masih cukup kok. 2 kali masih cukup. Sampai nanti kita ada penelitian baru yang menyatakan kalau udahlah kita kayaknya seluruh bangsa Indonesia harus divaksin. Jangankan ini mah maafin ya, kalau bahasanya jelek, jangankan 3 kali. Yang sekali aja masih banyak yang belum. Coba dah, vaksin takut. Saya lagi bingung. Kok vaksin takut buat kesehatan sendiri ya? Takut ya dok. Iya. Saya kemarin sempat sweeping sama dokter Aang ya. Belum vaksin, ternyata cuma sakit mah doang. Kenapa belum vaksin? Ih, saya mah ada gangguan mah dok, katanya gitu kan. Kenapa emang kalau gangguan mah? Iya, soalnya ya saya sakit ini aja, habis divaksin tambah sakit mahnya. Aduh. Alasan aja emang ada alasan. Tapi ya begitulah masyarakat Indonesia. Ya, jadi ada beberapa hal yang di satu sisi sebagian yang daya keinginan sehatnya itu tinggi sekali ya, sampai baru kata 2. Saya mau vaksin sampai 5 kali katanya, sampai segitunya ya. Sementara ada dok, ada yang bilang saya juga belum dok, ikut disuntik katanya. Nah itu ada tuh dok, ada tuh Mbak siapa nih? Mbak Nindi. Wah, saya juga belum dok, takut disuntik katanya gitu. Suntik KB aja perjuangan katanya. Duh kan, ya itu. Jadi apalagi ada yang punya penyakit. Ini satu hal paradigma yang salah. Misal, dokter saya nggak berani divaksin. Kenapa? Saya punya kencing manis dok. Kan nggak boleh. Ya itu tadi. Kan salah. Harusnya yang punya penyakit-penyakit yang kronis, itu harusnya divaksin supaya lebih kebal. Kenapa? Karena mereka orang yang rentan. Udah tahu rentan, gimana cara supaya kebal. Ini malah takut, saya jadi bingung. Ucing, ayah Ebi. Ucing, ayah Ebi. Dok, yang dokter ketahui, ada berapa negara sih sebenarnya yang saat ini sudah terkena virus terbaru dari virus Omicron yang baru ini, dok? Saat ini yang penelitian, sudah ada berapa negara nih, dok, yang kena? Kalau ini baru 72 negara yang terkena ya, dari data detik.com sudah mulai mendunia, tapi di daerah Asia belum ya, Eropa, Afrika, ini rata-rata gitu. Kalau di kita belum, Tapi ya, yang lucunya minggu lalu 45 negara, 1 minggu berikutnya udah terjadi 72 negara, kata Menteri Kesehatan kita. Wow. 72 negara, dan di kita belum, di Asia belum. Terus nanti kita ini nggak sih dok harus vaksin, misalnya kita udah beberapa bulan aja udah hilang efek vaksinnya, terus nanti kita dipanggil lagi untuk vaksin berulang, atau vaksinnya malah disuruh bayar gitu dok? Ada kemungkinan nanti ke depan vaksin itu harus berbayar, karena sudah tidak ditanggung sama negara lagi. Jadi harapan kita sih herd immunity sudah terbentuk. Jadi kalaupun misalnya nanti negara sudah menyatakan ini tidak ada lagi vaksinasi, ya mau nggak mau itu harus berbayar. Sementara kalau misalnya nanti ada penyakit lagi, mungkin itu akan jadi masalah kita sendiri, karena kita harus beli, tapi warga negara nggak semuanya patuh untuk memakai vaksin. Sebenarnya sayang, negara kita udah beli, ya negara kita udah beli, dan suatu saat mungkin akan berbayar. Saya kalau tidak salah ingat, kemungkinan habis vaksinasi diperkirakan sekitar Februari atau Maret. Setelah itu kemungkinan besar akan berbayar. Dan sayang kalau nanti masih berbayar, ya ini sekali lagi baru perkiraan saya. Mudah-mudahan sih tidak. Tapi jangan kaget kalau nanti akhirnya bayar. Ya. Yang belum vaksin sekarang mulai 6 tahun sudah bisa vaksin ya dok ya? Ya. Saya juga mau bawa anak saya tuh yang 8 tahun ya, yang 8 tahun sana. Dari istri pertama kok, saya nggak punya istri 2, saya memang cuma 1 istri saya. Ya. Dokter bisa aja deh. Iya. Oke dok. Nah, kan
Kalau yang ada yang punya yang kedua takut dibawa ke rumah sakit, takut ketahuan. Wah, Tuh. terima kasih nih. Nah, Ini ada wah baik. ini RSUD Balaraja katanya dokternya baik-baik. Wah, Woi, alhamdulillah, masya alhamdulillah. Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima Iya, iya. kasih buat Anda Tolan, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menonton kita, yang sudah berbaik hati kepada kita. Ya, terima kasih. Saya cuma ngucapin terima kasih doang. Oke dok, ini di akhir sesi acara, Hmm. pesan-pesan apa sih dok yang ingin dokter sampaikan kepada handai tolan semua supaya kita nggak stres menghadapi pandemi ini, lalu kemudian nggak negative thinking terus tentang COVID ini gitu loh dok, dan tetap menjaga supaya kita nggak kena COVID dok. Apa dok pesan-pesan dari dokter? Pesan saya, apabila sudah ada gejala-gejala seperti influenza, sebaiknya dipastikan untuk ke rumah sakit demi orang-orang tersayang di sekitar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah kendor dengan program 5M-nya. Pakai masker, menjaga jarak, ya semuanya itu yang ada. Mulai minimal 3M, Ya, 3M tambah 3M betul. atau tambah 3M lagi terserah. Pokoknya itu Kali jangan 3. sampai gitu. Iya, kali 3. 3M-nya kali 3. Jadi 9 Dan M dong dok. iya, 9M ya. Terus untuk yang ketiga, yang belum vaksin, vaksin. Karena kita akan Vaksin, ayo mencapai vaksin. herd immunity. Banyak keuntungannya kalau kita sudah herd immunity. Omikron mudah-mudahan nggak bisa masuk, anda pun masuk kalah sama kita. Karena sudah Kalah, terbentuk herd immunity. sudah kebal. Ya, Luar iya biasa. kebal. Ayo, karena kita baru mencapai skala nasional aja, sayang ini cuma di Balaraja ya. Kalau seluruh Indonesia mudah-mudahan sih pada bisa begini. Ayo vaksin, vaksin, vaksin. Yang takut salah paradigmanya akan saya rubah. Yang saya rubah adalah kalau kita sudah punya penyakit yang sudah lama kayak diabetes mellitus, kayak kencing manis, atau darah tinggi, justru itu yang harus divaksin. Kenapa? Karena yang punya penyakit itu adalah golongan rentan, golongan gampang sakit. Dan kalau sakit, nauzubillah, takutnya seperti yang kemarin-kemarin lagi. Jadi bukan Kalau gara-gara anak-anak sakit gimana malah dok? kepengen. Ya anak-anak sesuai dengan umurnya, karena penelitiannya lagi berlanjut. Mungkin nanti penelitiannya akan ada. Bayi baru lahir pun bisa. Mungkin nanti, saat ini baru 6 tahun ke atas. Anak-anak Tuh, penting ya. juga ya Jadi dok ya? Penting juga ya ya dok ya? penting lah. Siapa sih bisa ngatur anak-anak? Saya aja susah ngatur anak saya. Kadang-kadang dia main ke sono lari gitu. Gimana masker sama masker tapi nempelnya di ujung mulut. Ini kalau nggak tahu. Iya. Cara pakai maskernya masih belum benar gitu. Ya paling itu saja Iya. dari saya yang mau vaksin. Harusnya sudah pada vaksin. Tetangga yang belum vaksin kasih tahu. Ibu jangan. Kenapa? Karena kalau dia vaksin berarti dia menyelamatkan dirinya, dia menyelamatkan tetangganya, menyelamatkan orang sekitarnya. Itu kalau orang yang vaksin. Ya, saya vaksin, insya Allah saya nggak menulari ke anak dan istri saya. Anak dan istri saya vaksin, insya Allah kita tidak menulari tetangga-tetangga kita. Betul. Jadi, ayo vaksin. Demi kita sama-sama. Demi keluarga kita, demi orang-orang tercinta kita, demi pacar kita, demi istri muda kita, demi istri tua kita. Pokoknya demi siapapun, ayo vaksin lah prinsipnya. Mau bagaimana juga boleh. Jangan lupa vaksin. Itu aja pesan saya. Oke, handai talan semua. Nah, Wah, seru banget ya kita bincang-bincang santai yang iya bermanfaat malam santai. ini bersama Dr. Ilham Almadi, spesialis penyakit dalam. Dr. Ilham Ya, ada di RSUD ah, Balaraja setiap Senin sampai Jumat dari Jumat jam 9 sampai 9 jam 2 siang. sampai jam Jadi, 4 kadang-kadang kalau kebanyakan pasiennya. Kayak tadi banyaknya pulangnya sore. Ya iya pulangnya, betul betul betul. pendaftarannya aja dibatasin ya. Betul, betul, betul. Oke, saya udah dapet nih dok, udah dapet handai tolan yang beruntung untuk Wah, mendapatkan door prize malam ini. Oke, yang pertama alhamdulillah. adalah @nindi.wd. Wah, Wah, selamat. boleh Selamat ini ya.
Nanti @nindi.wd boleh DM ke Instagram kami untuk memberikan alamat lengkap dan nomor handphone. Jangan di sini ya, nanti banyak yang Nanti nelpon. saya mau nelpon sini. Lalu, lalu selanjutnya ada @hariantina @hariantinaibaho. Ya, Wah, itu yang kedua untuk mendapatkan door prize sama silakan DM ke IG kami untuk alamat dan nomor teleponnya. Lalu yang terakhir ada @ade Syarif ya, @ade Syarif ya, itu adalah yang beruntung untuk mendapatkan door prize malam ini. yeah. Wow, keren, keren. Terima kasih Handai Tolan semua yang sudah ikut bersama hingga akhir acara di acara Bisik, bincang-bincang santai Bisik, seputar bincang isu santai kesehatan. seputar ilham sehat. Isu kesehatan bukan ilham sehat. Dokter Ilham, terima kasih banyak Sama-sama, dok. Sudah sama-sama menyempatkan semuanya. waktu. Ya, pada yang nonton terima kasih, pada yang komen juga terima kasih, pada semuanya mudah-mudahan kita sehat terus. Terhindar Iya. dari COVID dan varian yang lainnya, Omikron, Delta, apapun itu. Ya, Oke. selamat malam semuanya, sampai ketemu Selamat lagi malam di RSUD semua. Balaraja. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Handai tolan semua. Kita jumpa lagi di acara Bisik di kesempatan yang lain. Oke, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.